Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan public speaking and presentation. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam aktivitas public speaking. Beberapa hal tersebut melibatkan berbagai aspek komunikasi. Yang pertama, aspek komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal, hal yang penting yang perlu diperhatikan terutama sekali adalah harus jelas dan padat. Yakni ungkapan ide atau informasi yang disampaikan harus secara jelas dan padat agar supaya mudah dipahami oleh audiens. Kemudian berikutnya, yang kedua, vocabulary yang tepat. Harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan audiens dan konteks. Hindari istilah teknis yang mungkin tidak dipahami oleh semua orang. Kemudian, kecepatan berbicara. Harus menghindari berbicara yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Harus menyesuaikan kecepatan berbicara dengan kebutuhan dan pemahaman audiens. Kemudian selanjutnya, penggunaan alat bantu. Gunakan alat bantu seperti slide presentasi dengan bijak. Pastikan slide hanya mendukung dan tidak menggantikan presentasi verbal. Kemudian aspek yang kedua, aspek komunikasi nonverbal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kontak mata. Kita perlu mempertahankan kontak mata dengan audiens untuk membangun koneksi dan menunjukkan kepercayaan diri. Kemudian berikutnya, ekspresi wajah. Menggunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan konten presentasi untuk dapat menarik perhatian dan memperkuat pesan. Kemudian berikutnya, gestur tubuh. Gunakan gerakan tubuh yang alami dan mendukung pesan. Hindari gestur yang terlalu berlebihan atau tidak relevan. Kemudian postur tubuh. Harus mempertahankan postur tubuh yang tegak dan percaya diri. Hal ini untuk menunjukkan kehadiran yang kuat. Berikutnya, aspek artikulasi dan intonasi suara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait hal ini. Yang pertama adalah artikulasi yang jelas. Pastikan pengucapan kata-kata diucapkan secara jelas agar audiens dapat memahami dengan baik. Kemudian yang kedua, intonasi yang bervariasi. Gunakan variasi intonasi untuk menghindari monoton dan menjaga minat audiens. Kemudian yang ketiga, volume suara. Sesuaikan volume suara agar terdengar dengan jelas tanpa terlalu keras atau terlalu pelan. Kemudian aspek berikutnya adalah aspek mengenal audiens. Juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penyesuaian gaya komunikasi. Sesuaikan gaya komunikasi dengan karakteristik audiens. Misalnya, gunakan bahasa yang sesuai dengan latar belakang mereka. Kemudian yang kedua, penyesuaian konten. Pastikan konten presentasi itu relevan dan menarik bagi audiens. Kemudian yang ketiga, respon terhadap pertanyaan. Kita perlu bersiap untuk merespon pertanyaan yang mungkin akan dilemparkan oleh para audiens. Kemudian yang terakhir, aspek lainnya yang terkait. Yang pertama sekali, perlu memperhatikan manajemen waktu. Kita harus menetapkan batas waktu presentasi dan melakukan manajemen waktu dengan baik. Kemudian konsistensi. Pertahankan konsistensi dalam penyampaian pesan dan gaya presentasi.
Kemudian yang ketiga, pemahaman materi. Pastikan pemahaman materi yang mendalam terhadap materi presentasi untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi situasi yang tidak terduga. Kemudian yang terakhir, feedback. Terima feedback dengan terbuka dan gunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan public speaking Anda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.